saya naik Grab, sopir Grabnya itu orang Kristen, badannya tatoan semua. Saya naik, dia bilang, "Ibu mau kemana?" "Mau ke gereja." "Jauh amat gerejanya, dari Jakarta Selatan mau ke kota." "Saya ini pendeta, jadi saya ini diundang khotbah. Jadi saya nggak bisa pilih gereja yang dekat rumah saya." Oh ibu pendeta, sama dong Bu, kita Kristen." "Oh jadi abangnya juga Kristen?" "Iya." "Terus ini minggu tetap narik, nanti ke gerejanya jam berapa Bang?" Dia balik nanya sama saya, "Ke gereja ngapain Bu?" Saya bilang, "Cari Tuhan." Dia langsung jawab saya, "Cari Tuhan? Ibu ke gereja cari Tuhan?" Dia ketawain saya, saudara. Bu, pendeta kok Tuhan dicari-cari." Saya tertarik, saudara. Terus saya bilang, "Oh, jadi menurutmu Tuhan gak perlu dicari?" "Gak perlu lah Bu, saya itu gak pernah ke gereja." "Ya Ibu, Tuhan tuh gak perlu dicari. Saya ya Bu, walaupun saya mabok, saya nyanyi lagu rohani." Ih keren ya saudara ya. Keren ini, mabok nyanyi lagu rohani. Jadi dia mabok sambil terhuyung-huyung nyanyi, "Bless the Lord of my soul." Itu ya, saya bisa bayangkan ini. Luar biasa. "Oh begitu ya Bang ya?" "Iya." "Kok bisa mabok bisa tetap nyanyi lagu rohani?" Itu dia Bu, Tuhan itu gak perlu dicari kalau saya. Kenapa? Tuhan di hati. Jangan tepuk tangan loh. Jadi saat itu sejenak saya merasa, ini yang bodoh dia atau saya ya? Kayaknya jawabannya dia itu masuk akal kan? Dia mengejek saya, Tuhan dicari-cari. Saya gak pernah cari Tuhan, karena Tuhan di hati. Makanya saya walaupun mabuk nyanyi lagu rohani. Wih keren loh. Tapi ya pendeta kan gak boleh kalah toh. Masa pendeta kalah sampai begini? Saya tuh berdoa, Tuhan apa yang mau saya sampaikan buat orang ini? Saya percaya ini bukan cara kebetulan juga saya ketemu dia. Dia sudah menertawakan saya dengan kesombongannya. Tuhan dicari-cari, pendeta kok gak ngerti kebenaran. Saya bilang, "Oh oke, kalau gitu menurut abang Tuhan ada di hatimu, jadi kamu gak perlu cari Tuhan." "Iya." "Sekarang pertanyaan saya abang, apakah kamu ada di hati Tuhan?" Dia diem saudara, langsung dia bilang, "Ah itu dia Bu, kalau itu saya enggak tahu." Ya banyak orang Kristen itu sok pinter, sok tahu. Kelihatannya benar, padahal sesat. Saya bilang, Bang, kita itu harus cari Tuhan. Termasuk engkau ke gereja, itu adalah salah satu usahamu untuk mencari Tuhan. Saya cerita sama dia, satu kali ada orang mabok kayak kamu Bang. Terus pendetanya itu ngomong, "Kamu itu berhenti mabok loh, berdosa kamu mabok. Terus kalau kamu dalam keadaan mabok mati gimana? Masuk neraka loh." Dia bilang, "Pak pendeta, saya mau ke gereja cari Tuhan kalau yang namanya Tuhan Yesus itu menampakkan diri di depan saya." Ini pemabok tapi minta tanda Tuhan menampakkan diri di depan matanya. Satu kali dia pulang dalam keadaan mabok. Saya cerita sama ini abang. Dia masuk kamarnya dalam keadaan mabok. Dia lihat ada asap putih di ujung kamarnya. Terus dia kaget. Dia bilang, "Tuhan, tiba-tiba muncul ada sosok di situ, kakek-kakek tua, rambut janggutnya putih panjang." Dia teriak, "Tuhan, engkaukah itu?" Terus kakek itu jawab, "Bukan, aku anggur cap orang tua." Nggak usah tepuk tangan. Kenapa bisa begitu? Lalu orang tiap hari mabok berharap ketemu Tuhan, gak mungkin. Cari Tuhan supaya engkau mengerti hatinya, supaya engkau mengerti jangan ada yang menutup matamu sehingga menakutkan. Engkau berpikir engkau mengenal dia padahal engkau tidak ada di hatinya. Makanya Yesus berkata, ada begitu banyak orang mengaku percaya, mengenal dia, bahkan di akhir zaman banyak yang akan datang di depan Yesus berkata, "Aku melakukan mujizat demi namamu. Aku usir setan demi namamu." Tuhan bilang, "Enyah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau sebab engkau pembuat kejahatan." Jangan ada yang menutup matamu sehingga engkau tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar.